Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Asanan Misnaini dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen hati sebagai pendidikan akhlak. Manajemen hati adalah hal yang paling penting bagi pendidikan akhlak semua kalangan. Dalam era perkembangan zaman yang pesat ini, upaya pendidikan akhlak yang baik terus diupayakan agar dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang unggul, tabiat yang baik, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk membentuk akhlak yang baik adalah dengan manajemen hati yang baik. Manajemen hati sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggali potensi, mengatasi tantangan, dan lain sebagainya. Manajemen hati bisa dikatakan sebagai inti pendidikan akhlak sesungguhnya, karena jika manajemen hatinya baik, maka akhlaknya pun juga akan sebaik manajemen hatinya. Begitupun sebaliknya, jika manajemen hatinya berantakan, maka akhlaknya pun juga akan demikian. Oleh karena itu, bagaimana manajemen hati itu bisa menjadi inti dari akhlak seseorang dan betapa pentingnya manajemen hati dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar manajemen hati atau kolbu. Manajemen kolbu berarti mengelola kolbu supaya potensi positif bisa berkembang maksimal, mengiring kemampuan berpikir dan bertindak sehingga sekujur sikapnya menjadi positif. Dan potensi negatifnya segera terdeteksi dan dikendalikan sehingga tidak berubah menjadi tindakan yang negatif. Kata manajemen secara sederhana berarti pengelolaan atau pengendalian. Artinya, sekecil apapun potensi yang ada, apabila dikelola dengan tepat dan dapat terbaca, tergali, tertata, berkembang secara optimal. Kata kolbu dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia diartikan hati. Sedangkan dalam istilah etimologi, kata ini terambil dari bentuk masdar atau kata benda dari kata kolaba yang berarti berubah, berpindah atau berbalik. Kolbu adalah hati atau lubuk hati yang paling dalam, yang merupakan sarana terpenting yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia. Hati adalah tempat bersemayamnya niat, yakni yang menentukan nilai perbuatan seseorang berharga ataukah sia-sia, mulia ataukah nista. Niat ini selanjutnya diproses atau oleh akal pikiran agar bisa direlasikan dengan efektif dan efisien oleh jasad dalam bentuk amal perbuatan. Kolbu juga diartikan berubahnya sesuatu dari bentuk aslinya. Ini berarti bahwa pada dasarnya kolbu berpotensi positif akan terapi karena pengaruh nafsu kolbu kadang-kadang berubah menjadi negatif. Oleh karena itu, kolbu perlu dimanage agar potensi positifnya bisa dimaksimalkan oleh potensi negatifnya bisa diminimalisir. Berdasarkan hadis Rasulullah, kolbu merupakan segumpal daging sebab kolbu merupakan sentral dari aktivitas perbuatan manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami, Zakaria telah menceritakan pada kami, dari Amir dia berkata, saya telah mendengar Nu'man bin Bashir berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Tetapi apabila ia rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah Al-Qaib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manajemen kolbu adalah memahami diri dan kemudian mau dan mampu memahami benar siapa diri ini dan di hati ini. Hatilah yang mewujudkan watak dan diri ini sebenarnya. Hati yang membuat diri ini mampu berprestasi semata Allah. Apabila hati bersih, bening dan jernih, tampaklah keseluruhan perilaku dan menampakkan kebersihan, kebeningan dan kejernihan. Penampilan seseorang merupakan refleksi dari hatinya sendiri. Manajemen kolbu ini kemudian melahirkan prinsip bahwa apabila seseorang hatinya bersih, akan menjadi pusat segala aktivasi bumi, menyedot seluruh perhatian orang dari segala jenis prosesi, baik pedagang, guru, praktisi, dan lain sebagainya. Orang yang hatinya bersih secara optimis akan membuat gerakannya memiliki magnet luar biasa, karena kata-kata akan meyakinkan dan menyejukkan hati lawan bicaranya. Sikapnya akan menunjukkan bahwa senantiasa sedang diawasi Allah. Totalitas dirinya menampakkan sebuah keadaan bahwa hanya ridho Allah yang diharapkan.
Allah menjadi pusat segala orientasi kehidupannya. Dalam konsep manajemen kolbu, setiap keinginan, perasaan, atau dorongan akan tersaring niatnya, sehingga melahirkan suatu kebaikan dan kemuliaan serta penuh dengan manfaat. Tidak hanya bagi kehidupan dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat kelak. Lebih dari itu, dengan pengelolaan hati yang baik, maka seseorang juga dapat merespons segala bentuk aksi atau tindakan dari luar dirinya, baik itu positif maupun negatif secara profesional. Yang terkelola sangat baik akan membuat reaksi yang dikeluarkan menjadi positif dan jauh dari hal-hal mudorot. Dengan kata lain, setiap aktivitas lahir batinnya telah dan jauh dari hal-hal mudarat. Dan kata lain, setiap aktivitas lahir batinnya telah tersaring sedemikian rupa oleh proses manajemen kolbu. Oleh karena itu, yang muncul hanyalah satu, yaitu sikap yang penuh kemuliaan dengan pertimbangan nurani yang tulus. Dengan demikian, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa melalui konsep manajemen kolbu, seseorang bisa diarahkan agar menjadi kata sangat peka dalam mengelola sekecil apapun potensi yang ada dalam dirinya, menjadi sesuatu yang bernilai kemuliaan serta memberi manfaat besar, baik bagi dirinya sendiri maupun makhluk Allah lainnya. Lebih dari itu, dapat memberi kemaslahatan di dunia juga di akhirat kelak. Pendidikan akhlak merupakan bagian dari aspek pendidikan Nabi yang menjadi jiwa pendidikan Islam, di mana para pakar sepakat bahwa tujuan utama pendidikan ialah mendidik akhlak dan jiwa, menanamkan rasa fadilah, dan mempersiapkan mereka dalam kehidupan yang suci. Dalam hal ini, Rasulullah sendiri menjadi inspirasi pendidikan akhlak. Berkaitan dengan manajemen hati, hati adalah tempat bertanya. Kata Rasul, mintalah fatwa pada hatimu. Hati ini juga merupakan cermin. Apa yang dilakukan manusia terus-menerus akan berpengaruh dan berbekas pada hati. Hal-hal terpuji akan membuat mengkilap dan cemerlang, sementara hal-hal tercela akan membentuk asap hitam, kelam yang membentuk sedikit demi sedikit dan membuat hati menjadi gelap gulita. Dalam hal ini, buminya nurani adalah dadanya manusia. Akan tetapi di dalam dada manusia tidak hanya terdapat hal hati nurani, ada pula hati sanubari. Hati nurani bila difungsikan akan mengenal Tuhan dan mengajak kepada segala perbuatan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, bila yang berfungsi hati sanubari, oleh karena tidak mengenal Tuhan, maka selalu mengajak manusia pada segala perbuatan yang sejalan dengan kehendak nafsu dan watak kelakuannya, yang itu semua dipandang baik dan benar. Oleh karena itu, Rasulullah sangat menekankan kepada para sahabatnya akan memperbaiki kolbunya dan menjelaskan bahwa kebaikan manusia itu tergantung pada kebaikan hatinya. Rasul juga menyarankan kepada para sahabat akan menyembuhkan hatinya dari penyakit-penyakit tersembunyi di dalamnya. Sepanjang manusia melakukan kebajikan yang berhubungan dengan kolbunya, yang di dalamnya menjadi sumber amaliyah lahiriahnya, menjadi suatu keharusan bahwa dirinya harus menebuskan segala sifat yang tercela dan dilarang oleh Allah. Membersihkan kolbu, menyucikan jiwa, dan menggalikan diri fardu paling utama dan merupakan kewajiban ilahi di balik perintahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.